Selamat sore Bapak, Selamat sore dokter. silakan duduk. Ya. Saya Dr. Yode yang berjaga di klinik. Jadi sebelumnya saya mau tanya tentang identitas Bapak. Boleh tahu namanya Pak? Nama saya Valen dok. Dan umurnya berapa Pak? Umurnya 40 tahun dok. Oke, tahun. Alamatnya kalau boleh tahu Pak? Saya di Jakarta Selatan dok. Oh, di Jakarta Selatan. Untuk pekerjaan Bapak? Saya pegawai negeri sipil dok. Oh, yes. Oke. Iya Bapak Valen, jadi ada yang bisa saya bantu Bapak? Ini dok. Jadi dada saya di sebelah kiri ini sakit dok. Oh, dada sebelah kiri sakit. Bisa ditunjukkan lokasinya Pak? Di bagian sini sih dok. Bagian sini kira-kira dok. Oh iya, bagian situ. Oke. Itu udah lama sakitnya Pak? Udah sekitar 5 atau 6 hari ini sih dok. Mulai sakit gitu. Oh, bisa diceritakan Pak gimana pas sebelum 5 hari itu gimana kok bisa tiba-tiba sampai sakit gitu? Jadi waktu itu kan saya baru pulang kerja ya dok. Saya kebetulan waktu itu udah lembur. Jadi saya pulang malam. Nah terus waktu nyampe rumah itu saya kan mandi kan. Ya. Setelah saya mandi tiba-tiba dada saya yang sebelah kiri langsung sakit dok. Oh, kalau saya kasih angka 1 sampai 10 untuk sakitnya, semakin ke 10 semakin sakit, angka berapa Bapak kira-kira? Kira-kira di angka 8 dok. Di angka 8 lumayan sakit ya. Berarti cukup berat. Kemudian untuk setelah itu makin bisa reda sakitnya kalau Bapak ngapain? Biasanya kalau saya tiduran sih dok agak mendingan. Tapi kalau Bapak mulai gerak-gerak atau mulai kerja-kerja itu mulai sakit ya Pak ya? Iya dok, langsung nyeri lagi dok. Oh iya. Dan keluhan lain ada Bapak? Paling saya agak pusing aja sedikit sih dok. Oh, pusing sedikit. Pusingnya barengan sama sakit di dadanya? Kalau untuk pusingnya ini udah sekitar 3 hari dok. Oh, pusingnya baru 3 hari. Itu pusingnya bisa diceritain gimana rasanya? Kayak nyut-nyutan gitu dok, tapi sebelah aja di bagian kanan dok. Oh, cuma bagian kanan. Kalau untuk dulu pernah sakit nyeri dada kayak gini juga Pak? Dulu belum pernah sih dok, sekarang baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Kalau keluarga ada yang sakit kayak gini juga Pak? Tahu Bapak? Ayah saya juga punya penyakit seperti ini dulu sih dok. Oh iya. Kalau Bapak merokok nggak Pak? Saya tidak merokok dok. Kalau minum kopi? Kopi kadang-kadang sih dok, seminggu mungkin sekitar 2 kali. Untuk begadangnya itu sering atau jarang-jarang Pak? Saya begadang kadang sih dok, karena dalam lembur juga kan dok. Oke. Terus kalau untuk makannya Bapak teratur atau enggak? Saya makan teratur dok, 3 kali sehari dok. Itu saya coba ulangi apa ya. Di Bapak Valen datang tadi dia nyeri di dada, Bapak nyeri di dada di bagian kiri. Terus untuk kualitasnya itu di angka 8 yang cukup berat. Kemudian juga kalau Bapak ngelakuin aktivitas itu bakalan makin sakit. Tapi kalau Bapak istirahat tiduran itu bakalan mulai reda. Terus juga Bapak ngeluh pusing 3 hari yang lalu di bagian kanan kepala Bapak. Kemudian untuk riwayat penyakit dahulu belum pernah, tetapi untuk riwayat penyakit keluarga orang tua dari Bapak yaitu ayah Bapak pernah sakit gini juga. Untuk makan teratur, kemudian minum kopi jarang-jarang, merokok
tidak, dan untuk lembur atau begadang itu jarang-jarang juga. Oke Bapak, di sini setelah saya anamnesis itu saya punya hipotesa kira-kira itu ada masalah di jantung Bapak. Jadi setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Itu nanti saya akan melihat dinding dada Bapak, kemudian akan saya palpasi, kemudian saya juga akan perkusi. Perkusi itu mengatur dinding dada Bapak tapi tidak terlalu kuat. Kemudian saya akan auskultasi, yaitu mendengarkan menggunakan stetoskop saya. Mungkin nanti saat pemeriksaan agak sedikit tidak nyaman ya Pak ya. Mungkin agak risih, tapi hal itu semua dilakukan untuk mengetahui pemeriksaan ini akan membantu dari hipotesis saya tadi, apakah benar atau tidak. Jadi apakah Bapak setuju untuk melakukan pemeriksaan fisik? Baik, setuju dok. Oke, baik kalau gitu ya Bapak ya. Silakan ke bed pemeriksaan Bapak. Baik dok. Sebelum pemeriksaan dimulai, pastikan dulu kita telah mencuci tangan kita dan mempersiapkan alat dan alatnya. Baiklah, setelah itu kita akan melakukan inspeksi, yaitu kita melihat atau melakukan inspeksi pada perikordium serta pada ictus cordis pasien. Kemudian setelah itu palpasi. Di sini kita akan palpasi bagian dari perikordium, kemudian ictus cordis serta apex pada pasien. Di sini kita akan melihat bagian mana yang kita periksa itu denyut yang terlalu keras ataupun ada rasa seperti jantung yang berdetak yang tidak seharusnya di tempat sana. Kemudian perkusi yang dilakukan, kita lakukan dari bagian kanan dengan mengambil garis imajiner mid clavicular line yang kita akan perkusi dari atas sampai bawah sampai terdengar bunyi dari sonor ke peka. Setelah mendapatkan bunyi peka, itu tandanya batas dari paru dan hepar. Setelah itu naik 2 jari ke atas. Setelah itu kita akan perkusi mulai dari lateral ke medial. Setelah mendengar bunyinya, kita akan mengetahui bahwa itu adalah batas jantung sebelah kanan. Setelah itu, untuk mengetahui batas jantung kiri, dimulai dari perkusi dengan mengambil garis imajiner mid clavicular line. Dengan perkusi dari atas sampai bagian bawah. Kemudian kira-kira di ICS 4, 5, dan 6 kita akan mendengar bunyi dari sonor ke peka. Kemudian selanjutnya auskultasi. Di sini kita harus menentukan terlebih dahulu area mana yang harus kita lakukan untuk auskultasi. Di sini terdapat 4 daerah yang akan kita auskultasi, yaitu mitral, pulmonal, aorta, aortik, dan juga trikuspid. Jadi di sini untuk yang mitral itu sendiri kira-kira berada di ICS 5 dari anterior axillary line. Kurang lebih di sini. Setelah itu untuk kardiopulmonal ada di ICS 2 sternal line sinistra. Kemudian untuk aortik berada di sisi sebelahnya ICS 2 di sisi dextra. Di parasternal line. Kemudian untuk tricuspid itu sendiri
Dia berada di ICS 5, Midsterna Line. Setelah itu, kita akan mengidentifikasi bunyi pada pemeriksaan itu. Ada tidaknya murmur, dan kita akan menentukan jenis murmur yang terdapat pada pasien tersebut. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan terhadap pengukuran tekanan darah pada pasien. Jadi di sini kita akan memeriksa apakah tekanan darah pada pasien normal ataukah tidak. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan frekuensi nadi, yang mana kita akan melihat denyut nadi pasien selama 1 menit. Setelah itu, dengan batas normalnya kira-kira 60 sampai dengan 100, kurang dari 100. Setelah itu kita akan memeriksa tegangan pada pasien, yaitu kita akan memeriksakan tegangan nadi tergantung dari desakan darah. Untuk cara pemeriksaannya, kita akan meletakkan 3 jari kita pada arteri radialis yang berjalan di dekat pergelangan tangan pasien. Setelah itu, irama nadi kita akan mengecek apakah iramanya reguler ataupun irreguler. Kemudian setelah itu kita akan interpretasi denyut nadi dari pasien, karena tiap denyut nadi akan berbeda-beda. Kemudian kita akan menganalisa perbedaan dari arteri kiri dan kanan pada pasien ini. Lalu yang terakhir, pengukuran JVP. Di sini, pemeriksa akan menempatkan pasien dalam posisi setengah posisi duduk atau membentuk sudut 45 derajat saat berbaring. Setelah itu, pemeriksa meminta pasien sedikit menoleh ke arah kiri ataupun kanan sesuai bagian mana vena jugularis yang diperiksa. Setelah itu, menentukan tinggi dari bendungan vena jugularis. Setelah mendapatkan tinggi, maka pemeriksa diharapkan untuk menilai tinggi tersebut menggunakan penggaris. Jadi, pengukuran tersebut dimulai dengan tinggi bendungan dengan mengambil garis imajiner nantinya pada angulus sterni Ludovici. Setelah pemeriksaan selesai, kita akan meminta pasien untuk memakai bajunya kembali. Kemudian kita akan merapikan alat-alat yang telah kita gunakan, serta terakhir jangan lupa untuk mencuci tangan. Baik Bapak, tadi pemeriksaan fisik telah kita lakukan. Jadi sekarang Bapak boleh memakai bajunya kembali ya Pak ya. Baik dok. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak? Sepertinya sudah tidak ada dok. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak karena sudah kooperatif dan semoga Bapak tetap sehat selalu ya. Terima kasih Bapak Valen. Terima kasih dokter.